Malam yang harusnya tenang berubah jadi berita besar. Nama yang dikenal lewat musik, tawa, dan gaya nyentriknya mendadak kembali jadi sorotan. Onadio Leonardo atau Onad lagi-lagi terjebak dalam babak kelam hidupnya. Padahal beberapa waktu lalu dia sempat janji, gak mau lagi sentuh barang haram itu. Tapi kini semua mata tertuju padanya, terutama dari sosok yang selama ini paling dekat Habib Djafar. Kisah ini bermula dari pengembangan kasus di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari sana polisi bergerak cepat menuju sebuah tempat di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Tepatnya di perumahan Trevista West Rempoa. Di sanalah Onad diamankan, bersama barang bukti berupa batang ganja, papir, dan satu handphone. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ari menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan Onad baru saja mengonsumsi ekstasi sebelum digerebek. Barang bukti pil itu sudah habis, tapi sisa ganja masih tersisa di plastik kecil. Benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Yang bersangkutan ditangkap di Trivesta West Rempoa di Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Itu TKP penangkapan saudara L alias OL. Mana saudara LA alias OL ini alamat rumahnya adalah di Kompleks Giria Tugu, Cimanggis, Kota Depok. Ya, saat ini Satreskrim Sat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih terus melakukan pengembangan. Hingga kini polisi masih memeriksa intensif termasuk 2 orang lain yang ditangkap bersamaan dengannya. Kemarin dalam proses rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priuk, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Mohon waktu rekan-rekan, penyidik masih terus mengembangkan. Buat sebagian orang, ini bukan kisah baru. Dalam salah satu podcast bersama Atta Halilintar, Onad pernah belak-belakan mengaku kalau di usia 21 tahun, dia sempat terjerat dunia kelam itu. Gue menyanyiakan masa muda gue. Dulu tuh gue ngeband bro, Killing Me Inside. Oke, Killing Me Inside. Di umur 21. Harusnya kalau gue bisa menjaga itu, I'm getting bigger in band. Tapi problemnya I do a lot of drugs. oh my god. Jadi narkoba menghancurkanmu. Menghancurkanku. Bukan cuman itu sih, karena di umur 21 itu kan ya umur masih caur ya. Iya, Terus megang duit nih, lo bayangin nih. Ya, duit, nyari kesenangan. Kesenangan masih kecil. Kesenangan terdekat kayaknya Itu. Sebuah pengakuan jujur, tapi juga jadi pengingat betapa tipisnya batas antara coba-coba dan kecanduan. Tuh. Lu pertamanya ditawarin narkoba. Enggak lah, emang gue suka aja. Lah. Emang Jadi lu beli order. gue nggak pernah percaya orang yang kecanduan itu karena lingkungan. Enggak lagi. Enggak, bacot itu ya. Dia suka lagi. Dia suka. Dia suka. Tapi kan untuk awalnya kan dia nggak tahu rasanya apa. Dia nggak tahu. Dia nyoba dulu. Cuman kan Coba ada tuh karena pemikirannya penasaran. penasaran dulu, penasaran benar. Oke. Cuma begitu kecanduan kan, ini gara-gara lingkungan atau enggak lagi. Lu emang doyan, tapi lu denial. Di usia 30-an, Onad sebenarnya sempat menegaskan dia gak mau lagi menyentuh hal-hal itu. Katanya dia udah punya anak, istri, dan takut ketahuan hukum. Denial. Lu Jadi nggak sekarang mau. udah berhenti nih. Berhenti gue. 100%. Gue udah punya anak dan istri bro. Luar biasa. Karena Berhenti gua bukan karena gue nggak suka ya, karena gue bertanggung jawab. Oh, keren. Lu ngerti nggak? Keren lu. Ya kalau gue Kalau suka, itu keren. gue suka, tapi gue nggak mau aja. Pertama gue takut ketangkep, kedua gue punya tanggungan istri dan anak, ketiga gue punya keluarga, keempat gue udah ketuaan kali ya buat bandel. Iya. Lu ngerti gak lo? Bener. Sayangnya, hidup kadang gak semulus niat. Dan di tengah kehebohan itu, muncul suara yang paling dinanti publik, Habib Djafar. Sahabatnya yang dikenal bijak, sekaligus simbol toleransi lintas iman. Lewat unggahan di media sosial, Habib Djafar menulis pesan yang menohok tapi penuh kasih, gue kaget, kecewa, sedih, dan prihatin. Tapi gak ada toleransi buat narkoba. Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Habib Djafar gak membela, tapi juga gak menghina. Dia memilih berdiri di tengah menunjukkan kasih sayang, tapi tetap berpegang pada nilai. Kasih sayang ke sahabat gak berarti membeberkan kesalahan, tulisnya. Ia bahkan menutup pesannya dengan kalimat penuh penekanan, tobat lo, Nad. Kasus ini jelas bikin banyak orang kecewa. Tapi di balik semua itu ada pelajaran besar bahwa gak peduli seberapa tinggi seseorang dikenal, satu keputusan bisa mengubah segalanya.
Kita semua bisa jatuh, tapi harapan selalu ada buat yang mau bangkit. Dan mungkin bagi Onad ini bukan akhir, tapi awal baru buat benar-benar menepati janji yang dulu pernah ia ucapkan. Semoga kali ini bukan cuma janji, tapi titik balik. Bukan cuma buat Onad, tapi juga buat siapapun yang pernah merasa kalah sama dirinya sendiri.